Halo, selamat pagi. Di sini saya akan memperkenalkan tentang jurnal. Jadi jurnal itu adalah software akuntansi online yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, selagi ada koneksi internet. Karena sifatnya cloud computing, jadi jurnal itu bisa menghasilkan laporan yang real time dan akurat. Nah, mungkin beberapa pertimbangan juga dengan jurnal. Pertama itu mungkin masalah keamanan data. Di sini jurnal sudah ter-ISO 27001. Kalau kita lihat di atas ini ada tulisan ISO 27001 tentang security system, di mana semua transaksi itu jurnal tersebut dijamin keamanannya. Jadi semua yang ada transaksi di jurnal yang Bapak dan Ibu lakukan, itu hanya Bapak dan Ibu yang mengetahuinya. Dan tidak bisa diketahui oleh tim luar, termasuk juga karyawan internal jurnal. Gitu ya. Nah, jurnal ini juga fitur-fiturnya terlengkap sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri. Nah, nanti bisa kita lihat dari demoji laporannya. Kemudian yang ke awal lagi laporan keuangannya otomatis. Ya, seperti yang tadi, artinya kita tidak perlu lagi membuat laporan keuangan karena semua telah langsung akan diproses langsung dari menu-menu transaksi yang ada di jurnal. Ini saya coba login ke akun trial saya, langsung masuk ke login. Nah, kita akan diminta untuk memasukin password dan email yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya akan masuk ke PT Info Tama System selaku akun trial jurnal saya. Nah, PT Info Tama System ini ketika kita pertama kali login ke PT Info Tama, kita akan melihat ringkasan bisnisnya. Nah, ringkasan bisnisnya itu baik itu berupa statistik angka maupun berbentuk grafik. Jadi di sini kita bisa melihat pola analisa bisnis kita per bulan dibandingkan dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Nah, misalkan di sini pola arus kasnya seperti apa, grafik tagihan ya, piutang dan biaya operasional. Nah, biaya operasional apa yang termasuk nanti di dalam bisnisnya, 5 biaya operasional terbesar juga akan bisa dilihatkan dari grafik ini. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa melihat laba rugi per bulan dibandingkan dengan bulan yang lalu gitu. Nah, ini dari atas lagi, kalau kita ke atas, tadi kita bisa mengubah tampilannya seperti ini. Nah, tampilan yang awal ketika kita pertama kali login ke jurnal. Itu sekilas tentang dashboard. Nah, masuk ke menu laporan. Di menu laporan ini, semua transaksi yang dilakukan dari penjualan, pembelian, biaya, ataupun yang berhubungan dengan produk dan aset, nanti bisa kita lihat laporan-laporannya dari menu laporan. Nah, laporannya itu ada yang standarnya akuntansi, nanti kita bisa lihat di laporan sekilas bisnis. Contohnya ada neraca, ada laba rugi, ada arus kas. Misalnya Bapak mau melihat laporan laba rugi di bulan September. Nanti tinggal klik dari laporannya, menu laporan laba ruginya, kemudian kita filter per periodenya. Periode itu kapan? Periodenya itu adalah bulan lalu. Yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September 2020. Kemudian kita filter, maka nanti akan langsung diarahkan ke menu laporannya. Nah, di sini kita bisa lihat pendapatan kita berapa, kalau ada diskon, kalau ada retur, nah, kalau ada penjualan jasa juga ya. Dikurangin HPP. HPP ini adalah bahan yang kita pakai. Jadi bahan yang terjual, dari stok barang yang terjual itu dimasukkan dalam kelompok HPP. Termasuk juga biaya produksi kalau ada kegiatan produksinya. Nah, dikurangin lagi biaya HPP menjadi 579, 540, 635. Nah, laba kotornya sudah terlihat angkanya. Kemudian dikurangin lagi komponen lain yaitu biaya operasional. Nah, biaya operasional ini bisa kita tentukan akunnya dari daftar akun. Nah, apa aja biaya operasional yang dipakai oleh perusahaan nanti bisa kita masukin di jurnal. Misalnya di sini ada gaji, sewa, asuransi, listrik, dan lain-lain. Nah, dikurangin lagi angkanya akan berkurang jadi 548. Kalau ada pendapatan lainnya ditambahkan, dikurangin lagi beban lainnya, sampai nanti diakumulasi menjadi 542, 989, 198. Nah, sedangkan laba rugi komprehensif, kalau kita pakai mata uang rupiah, kita tidak pakai. Jadi kita sampai di poin ini aja, pendapatan bersih. Nah, itu dari laporan. Laporan ini bisa diimpor ke Excel, ke PDF, atau CSV. Misalnya kita mau impor ke Excel, tinggal klik Excel-nya, maka dia akan terdownload. Kita download, kemudian kita save, lalu kita buka kembali. Nah, dia akan dibuka. Nah, dia akan dibuka seperti ini nih. Jadi laba ruginya akan kelihatan. Penjualannya, dikurangin HPP, dikurangin biaya. Ini bisa kita
edit lagi kalau mau mengubah sedikit tampilannya. Nah, gitu. Ini dari laporannya, yang PDF juga sudah bisa. Ada banyak laporan yang bisa dimanfaatkan. Misalnya, satu lagi mungkin kita mau lihat laporan neraca. Nah, kita mau lihat neraca per hari ini, akan kelihatan tampilannya. Nah, poin-poinnya itu apa aja? Ada, kita coba ke PDF ya, kita ekspor. Nah, kita ekspor ke PDF. Nah, kemudian PDF-nya akan kelihatan nih gambaran asetnya, aset lancar, kemudian aset tetap. Kalau ada aset tetap akan dikurangi lagi depresiasinya, ya, penyusutannya dikurangi lagi. Nah, kemudian akan kelihatan juga liabilitas dan modal. Nah, ini dia. Nah, ini dari gambaran tentang laporan neraca di jurnal. Balik lagi ke laporan tadi, nanti banyak lagi laporan-laporan yang bisa dimanfaatkan. Misalnya laporan penjualan untuk melihat daftar penjualan, laporan pembelian ya untuk melihat transaksi pembelian ke supplier atau pengeluaran, laporan produk ketika berkaitan dengan stok barang, laporan aset ketika berkaitan dengan ringkasan aset tetap. Nah, di bawah laporan ada 4 menu, ada kas bank, ada penjualan, ada pembelian, ada biaya. Ini disebut dengan menu transaksi. Nanti si admin, user, atau pengguna itu lebih banyak menggunakan menu ini nih. Nah, menu ini kita coba lihat yang kas dan banknya. Nah, kas dan bank di sini kita sebut juga dengan pos keuangan. Jadi misalnya di tempat usaha, Bapak dan Ibu misalnya punya beberapa rekening bank, punya juga kas tunai. Nanti kita bisa masukin akunnya di sini. Nih, ini kita lihat ada akun kas. Di sini memang karena akun trial jadi agak sedikit berantakan nama rekening banknya. Idealnya nanti kan paling 2 atau 3. Nah, misalnya kita pakai banknya, bank BCA, kemudian bank BNI, kasnya mungkin bisa juga dengan kas toko atau kas kasir gitu dia. Nah, khusus untuk rekening bank, kita juga bisa melakukan rekonsiliasi. Misalnya kita mau cek rekening bank BNI-nya, tinggal klik di sini. Maka histori transaksinya akan kelihatan dari awal pakai jurnal sampai per hari ini. Jadi kalau kita lihat di BNI tanggal 2 bulan 10 2020 itu ada melakukan rekonsiliasi. Sorry, ada transaksi tapi belum direkonsiliasi. Nah, statusnya Agrisindo purchase payment, jadi ada pengeluaran uang 2 juta dan 1 juta. Nah, rekonsiliasi di sini adalah mencocokkan antara transaksi yang ada di jurnal dengan yang ada di rekening bank. Ada 3 cara. Pertama yang cara tradisional, kita tinggal klik di sini. Kemudian kita pilih action, kita pilih tandai telah direkonsiliasi. Artinya adalah transaksi yang ada di jurnal ini telah kita cocokkan dan dianggap sesuai dengan yang kita lihat di rekening bank kita atau di rekening koran. Nah, cara kedua kita bisa melakukan impor bank statement. Nah, di sini Bapak Ibu yang punya internet banking kan ada file Excel dari rekening korannya. Nanti tinggal diimpor ke jurnal. Nanti setelah itu, setelah berhasil akan muncul 2 kolom. Yang di kiri transaksi di jurnal, yang di kanan transaksi di bank. Nanti di antaranya itu tinggal kita pilih cocokan gitu ya. Itu yang kedua. Ada lagi cara ketiga, langsung mengkoneksikan jurnal dengan rekening bank. Nah, rekening bank itu kita lihat namanya fitur cash link. Di fitur cash link ini, Bapak Ibu yang menggunakan rekening di bawah ini bisa mengkoneksikan jurnal dengan rekening banknya. Nanti tinggal klik di sini, kita diminta untuk isi data, kemudian akan diverifikasi oleh tim jurnal dan banknya. Kalau sudah berhasil, nanti kita akan diminta untuk mengirimkan file hard copy-nya atau file bukti-bukti yang sudah difotokopi yang dikirimkan ke kantor jurnal gitu. Nanti setelah itu langsung bisa mengkoneksikan jurnal dengan banknya. Jadi ketika ada transaksi pemasukan atau pengeluaran dari rekening banknya, nanti bank statementnya akan langsung masuk ke jurnal. Jadi proses rekonsiliasinya lebih cepat. Nah, itu dari fitur kas dan bank. Kemudian kita beralih ke fitur pembelian dulu. Sebelum kita ke penjualan, kita ke pembelian dulu. Nah, pembelian di sini, misalnya usaha kita ini, kita buat ada pembelian stok barang yang akan kita jual. Nah, caranya adalah buat pembelian baru, pilih penagihan pembelian. Nah, pilih penagihan pembelian. Nah, kemudian kita pilih nama pelanggannya siapa ya. Nama pelanggannya misalnya nama supplier kita misalnya Agen Hakim.
Nah, di agen aktif ini kita membeli produk yang akan kita jual lagi untuk usaha kita. Saya buat aja namanya, karena jurnal ini bisa dipakai untuk beberapa unit bisnis, saya buat nama produknya yang umum. Misalnya saya buat produk B namanya. Nah, produk B ini satuannya adalah unit. Nah, satuannya adalah unit. Nah, kode produknya boleh dikosongkan dulu. Kita beli, kita jual, kita monitor stoknya. Tujuan kita memonitor stok adalah ketika kita membeli nanti stoknya akan langsung bertambah, atau sebaliknya ketika kita menjual nanti stoknya akan langsung berkurang. Nah, kita simpan di sini. Produk B. Nah, produk B itu misalnya kita beli 100 unit. Nah, unit ini boleh satuannya kilogram ataupun gram atau juga liter kalau dia benda cair ya misalnya. Atau juga boleh PCS, tergantung masing-masing bisnis. Nah, harga satuan produk B ini misalnya kita beli 20.000. Nah, produk B ini kita beli ke supplier nilainya 2 juta. Apakah mau langsung dibayar atau sistemnya hutang? Kalau dia langsung dibayar, tinggal isikan di kolom uang mukanya sebesar 2 juta. Nah, misalkan kita mau isikan 2 juta. Nah, sumber 2 juta ini kita ambil dari kas yang mana? Misalnya kita ambil dari Bank BNI. Tinggal kita buat pembelian. Maka ia akan diproses ke transaksi pembeliannya. Nah, statusnya sudah berhasil. Nah, kalau dari pembelian ini, kalau kita langsung cek di produk, ya, di menu produk. Nah, di menu produk ini kita lihat sedikit nih, produk B tadi yang sudah kita beli, dia akan masuk ke menu ini. Nah, dia. Nah, stoknya langsung berisi 100. Nanti ketika Bapak atau Ibu melakukan penjualan, maka stoknya akan berkurang. Nah, coba kita buat transaksi penjualan. Kemudian produk A ini dijual. Kemudian kita buat lagi penjualan. Produk B terjual, kita buat penjualan baru ya. Nah, kita buat penjualan baru, nama pelanggannya misalnya si Adikarya. Nah, Adikarya ini pelanggan kita yang akan melakukan transaksi pembelian produk B. Nih, kita buat produk B. Nah, di sini kalau kita lihat ke atas ada pop-up warna hitam. Nah, itu menunjukkan stoknya ada 100 unit. Nah, sekarang kita jual sebanyak 50. Dengan harga jual 35.000. 35.000 berarti nilainya 1.750.000 yang akan dibayarkan. Nah, di sini di kolom uang mukanya kita tetap isikan lagi 1.750.000 karena pembayarannya juga secara cash atau dia tidak sistem piutang. Nah, sumber uangnya mungkin kita masukkan ke dalam BNI boleh atau ke kas juga boleh. Nah, tinggal kita buat penjualannya. Yang pertama di sini, kita coba lihat dulu bentuk invoice. Jadi, Bapak dan Ibu bisa memprint invoice dari jurnal langsung. Jadi, salah satu kelebihan jurnal itu, dia udah one all service. Terintegrasi dari penjualan, nanti masuk ke laporan stok, laporan kas. Juga nanti langsung bisa membuatkan faktur. Nah, kalau kita lihat di faktur, di sini ada 11 jenis template faktur. Nah, untuk logonya bisa disetting nanti di bagian akhir untuk masukin logo masing-masing perusahaan. Nah, kalau kita cek di sini, nah di menu ini kelihatan nih nama perusahaan kita, Infotama, alamatnya di mana ya. Nama pelanggan juga kelihatan, nomor fakturnya, ini bisa kita setting di awal nomornya juga, versi nomornya. Kemudian kita ke bawah, produk yang dibeli itu ada produk B. Kuantitinya 50 unit, tidak ada diskon, harga 35.000 yang dibayarkan 1.750.000. Dan sifatnya sudah lunas. Itu yang, nah ini bisa diprintkan ke printer yang biasa, yang versi kertas A4 atau A5 pakai Epson atau Canon. Nah, nanti tinggal menyesuaikan ukuran kertasnya saat kita ngeprint di printernya. Nah, kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu pakai printer dot matrix, yang Epson dot matrix itu kita bisa pakai yang ini. Nah, bisa pakai yang ini, kita bisa preview bentuk fakturnya. Nah, ini faktur seperti ini biasanya dipakai kalau sistemnya yang pakai kertas 3 ply, yang warna merah, hijau, dan putih kertasnya. Dengan tintanya tinta karbon biasanya. Nah, itu dia. Nah, faktur di sini juga bisa kita
kirimkan lewat email. Jadi sedikit lebih canggih nih kalau Bapak Ibu mau emailkan langsung. Nah, kalau dari awal di kontaknya sudah kita buatkan email pelanggan, maka kita tinggal bisa diisikan di sini emailnya. Kemudian kita isikan, kalau nggak ada bisa kita isikan langsung, atau kita bisa juga kirimin lewat link faktur. Dengan copy di sini, kita copy, kemudian kita kirimkan ke aplikasi chat WA. Nah, pada saat mereka mengklik di WA akan tampil seperti ini. Kalau mereka kelas standarnya lihat detail lagi, akan tampil seperti ini. Nah, akan tampil tampilannya seperti ini. Persis seperti yang tadi saya tunjukin di awal. Nah, kita balik lagi ke menu penjualan. Oke, ini kita close. Nah, dari penjualan tadi kita udah ketahuan nih, udah ada 1.750.000 ya omsetnya. Nah, kalau kita buka di menu penjualan ini, tampilan menu ini di sini kelihatan nih penjualan belum dibayar ya. Penjualan jatuh tempo. Yang belum dibayar itu gabungan semuanya, yang jatuh tempo sama yang belum. Kalau yang jatuh tempo itu aja khusus jatuh tempo. Jadi kalau kita mau klik di sini pun kelihatan dia. Nah, kita klik di sini kelihatan dia. Nah, jadi di sini akan kelihatan tampilannya. Nih, statusnya overdue semua, udah merah. Kalau mau lihat yang campuran, kelihatan di sini. Jadi di sini yang udah dibayar, yang open, yang paid pun akan kelihatan dia. Transaksinya akan kelihatan di sini. Jadi kalau penjualan belum dibayar akan muncul semua yang belum dibayar. Kalau cara membayarnya gampang, tinggal klik nomor invoice-nya atau cari di sini. Misalnya kita cari nama pelanggannya bisa. Nah, kemudian kita tinggal klik di sini, nomor invoice-nya. Lalu kita bisa kirimkan pembayarannya. Kita buatkan pembayarannya maksudnya. Tindakan kita terima pembayaran. Nah, di sini nih. Nah, nominal yang dibayarkannya, nah yang kelihatan itu bukan hanya invoice yang akan dibayar, tapi kalau dia udah punya invoice lain yang belum dibayar pun akan muncul gitu. Jadi kita bisa melakukan pembayaran sekaligus. Nah, itu kelebihan jurnalnya. Jadi datanya itu sangat terintegrasi. Demikian juga kalau misalkan Bapak Ibu lihat pembelian, nah kita juga bisa melihat hutang ke supplier. Nah, bulan ini hutangnya jatuh tempo udah berapa? Tinggal kita klik di sini, akan kelihatan semua hutang-hutang yang harus kita bayarkan. Pembeliannya juga sama. Nanti kalau mau bayar tinggal klik nomor invoice-nya atau cari nama pelanggannya di kolom ini. Dan ini semua bisa dilihat juga di laporan piutang pelanggan atau di laporan hutang usaha. Nah, ini dari pembelian kita beralih ke biaya. Nah, biaya operasional di sini adalah semua yang berhubungan dengan pengeluaran yang sifatnya operasional, berarti bukan untuk pembelian stok barang. Nah, misalnya Bapak membayar gaji karyawan, membayar listrik, tinggal dari sini. Nah, buat biaya baru, kita tinggal lihat di sini. Nah, misalnya kita mau bayar dari kas kasir, kita mau bayar ATK contohnya. Nah, kas kasir ya. Nah, kita membayarkan secara tunai. Nah, penerimanya misalnya ATK, nama ATK-nya Indah Jaya misalnya. Nah, di sini Bapak beli ATK, misalnya ATK. Nih, ATK kategorinya expense, biaya. Kita beli ATK 200.000. Nah, di 200.000 itu poin-poinnya apa aja? Nanti bisa kita isikan nih. HVS, 2 RIM, dan lain-lain ya. Nanti bisa diisi di sini. Kalau Bapak Ibu sudah punya nota dari toko, langsung masukin ke sini. Nah, dilampirkan di sini bisa. Kemudian kita save. Nah, kita buat biaya baru. Dari sini sebetulnya kita sudah melakukan transaksi sehari-hari. Jadi yang berhubungan dengan penjualan, ketika kita jual barang, pembelian itu yang berhubungan dengan pembelian stok barang ya. Jadi kalau kita beli barang yang untuk kita jual lagi, nanti dari menu pembelian ini. Baik itu barang bahan baku ataupun barang yang siap dijual. Nah, biaya ini untuk operasional. Dari sini at least sebetulnya kita udah punya laporan. Jadi kalau mau dilihat laporan per hari ini pun kita sudah punya laba rugi. Nah, laba ruginya bisa kita lihat nih. Hari ini kita sudah ada omset. Nih, sudah ada omsetnya 1.750.000. HWB-nya ada 1 juta. 1 juta itu apa aja? 1 juta itu pemakaian dari stok produk B tadi. Karena B-nya terjual 50 kali 20 berarti 1 juta total HPP-nya. Kemudian dikurangin lagi biaya operasional kita ATK 200.000 menjadi 500.000. Artinya adalah di sini di jurnal
kita sudah bisa dapatkan laporan yang otomatis dan sudah tersinkron. Langsung masuk secara real time ketika penjualan di input, maka laporan pendapatan pun akan kelihatan. Dan demikian juga ketika Bapak mau melihat laporan stok. Nih, contohnya kita sudah buat penjualan, kita mau lihat laporan stoknya. Apakah nanti stoknya akan langsung terupdate di jurnal ketika ada transaksi invoice. Nah, betul sekali transaksinya kelihatan tinggal 50 lagi, tadinya 100. Kalau kita klik di sini, akan kelihatan histori transaksinya. Nah, kalau kita baca di sini, awalnya dibeli 100, kemudian dijual 50. 100 dikurang 50, berarti stoknya tinggal 50. Jadi, proses keluar masuk barang juga terlihat di jurnal. Nah, dari menu transaksi sudah kita beralih ke menu database. Di menu database tadi ada produk yang barusan kita bahas, ada kontak, ada aset, dan ada daftar akun. Nah, di produk ini, Bapak bisa memanfaatkan fiturnya untuk melihat apa aja, untuk melihat stok barang, ya, untuk melihat stok barang, kemudian untuk melihat varian barang, untuk kita mengupdate, melakukan stop name pun bisa di sini. Kalau kita melakukan stop name, kita tinggal buat baru, kita pilih penyesuaian stok. Nah, penyesuaian stop name ini bisa dipakai di awal ketika kita pertama kali pakai jurnal, atau ketika kita pakai jurnal, atau ketika kita rutin setiap bulan. Nah, tinggal pilih di sini stoknya kapan, ya, perhitungan stoknya, kategorinya umum, penyesuaian persediaan. Nah, ini umum. Ini lagi, tinggal kita next kan. Nah, nanti di sini diisikan semua stok yang ada di gudang per hari ini. Jadi dia stok name-nya berdasarkan tanggal yang kita tentukan, gitu ya. Nah, yang diisi cukup di kolom jumlah sebenarnya. Kemudian yang kedua, kalau kita memakai jurnal pertama kali, kita udah punya barang dan barangnya banyak, ya. Kalau kita masukin satu-satu namanya di sini kan mungkin agak lama. Nah, kalau kita buat namanya di sini kan harus dimasukin satu persatu. Nama, dibuat kode, kalau ada dibuat unit, ya. Mungkin agak lama. Kita juga bisa memanfaatkan fitur impor. Nah, di sini mungkin Bapak bisa memasukkan data Bapak yang ada di Excel ke jurnal. Caranya tinggal download template jurnal, unduh template kosong. Nah, nanti akan diarahkan ke kolom produk template. Nah, di sini kita akan bisa mengisikan langsung nih. Misalnya kita isi dari baris kedua, di name produk ini kita isikan nama produknya. Apa nama produknya? Misalnya ini. Nah, misalnya produknya botol kaca namanya. Kode unitnya apa? Nah, wajib yang bertanda bintang wajib diisi, ya. Yang bertanda bintang wajib diisi nama, unit. Nah, itu. Harga jual, ya. Nah, default akun kode ini pakai aja yang punya di jurnal. Buy price-nya ini kita tentukan sendiri harga beli kita. Nah, default akunnya juga. Nah, yang paling penting di sini adalah stok awalnya. Nah, ini stok awal berapa? Misalnya 12. 12 itu kita hitungnya tanggal berapa? Per tanggal awal kita pakai jurnal biasanya. Nah, itu. Kemudian kita masukin lagi opening balance-nya sudah, default akunnya tinggal kode. Tinggal di copy. Nah, itu. Jadi kita bisa manfaatkan fitur Excel. Jadi Bapak boleh masukin sebanyak-banyaknya nama produk Bapak ke dalam ini. Itu dia. Jadi nanti kalau sudah diisi di sini, diisi di sini langsung diisi dengan stoknya juga, maka nanti langsung akan update ke jurnal. Nanti kita bantu buatkan dari akunnya. Kalau akunnya sudah ada, nanti bisa kita impor. Tapi kalau barangnya sedikit, kita boleh ketikkan namanya di sini dulu. Tapi kalau dianggap udah nama produknya udah lebih dari 10, mungkin bisa dimanfaatkan fitur ini, Pak. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur ini untuk melakukan transaksi impor barang. Nah, itu dari produk. Di bawah produk ini ada aset. Kalau misalkan usaha punya aset dan pengen disusutkan setiap bulan, ya, bisa masuk ke laba rugi per bulan, atau juga nanti akumulasi depresiasinya bisa masuk ke neraca. Kita bisa lihat dari sini. Kita bisa buat asetnya. Nah, misalnya kita ada aset itu, misalnya saya kemarin tanggal 24 Januari, saya ada pembelian Honda Beat. Honda Beat itu, nah saya beli di sini, harga awalnya 15 juta. Per hari ini harganya sudah berapa? Sudah 13.250.000. Nah, masa manfaatnya 5 tahun, kita buat, kita tentukan aja. Nah, kemudian kita pakai metode penyusutannya garis lurus atau straight line, berkurang 20% setiap tahun. Sehingga per hari ini akumulasinya itu, akumulasi penyusutannya sudah 1.750.000. Dan masa manfaatnya itu tinggal 4 tahun 3 bulan, jadi Oktober, November, Desember.
Nah, kalau kita lihat di sini, dia setiap bulan itu akan berkurang 250.000. Nah, inilah dinamakan penyusutannya setiap bulan. Akan masuk ke beban penyusutan juga, dan akan masuk ke laporan di neraca juga, pengaturan aset. Di bawah pengaturan aset daftar akun, yang ada di daftar akun ini adalah bisa kita buat kategorinya. Jadi contoh, ini misalnya kategori bank mau kita tambah, kita tinggal buat akun baru di sini dengan mengklik ini. Yang penting kita cukup mengingat kategorinya aja, kategorinya apa, akunnya kategorinya, kemudian kalau misalkan kategori beban tinggal masuk ke beban. Nah, kalau kita mau tambahin tinggal buat namanya aja. Untuk nomor tidak perlu dibuat karena dia akan ikut langsung ke kategorinya. Nah, ini nomor-nomor akun jurnalnya yang sangat membantu ketika kita melakukan transaksi di jurnal. Nah, di sini juga kita bisa melakukan setting saldo awal. Jadi misalnya Bapak pakai jurnal per 1 Oktober 2020. Nah, ini. Maka Bapak diminta untuk memasukin saldo awalnya per tanggal 30 September 2020. Atau H-1 sebelum saldo konversi. Disinilah kita masukin saldo konversinya. Nah, apa aja? Nah, sebenarnya saldo konversi awal ini sama dengan neraca yang masih manual. Jadi kita memindahkan neraca di sistem manual. Kita tinggal mengisi kasnya berapa, banknya berapa, piutang usahanya berapa, hutang usahanya berapa. Kita tinggal mengisi kolom yang timbulnya jelas hitamnya di sini. Nanti akan berpindah. Kalau kolom hutang itu mungkin yang timbulnya di sebelah kredit. Nah, ini. Modal juga akan timbul hitamnya di sebelah kredit. Setelah diisi, kemudian dianggap balance, nanti kita tinggal pilih terbitkan. Kita tinggal terbitkan saldo awalnya. Maka nanti kita udah bisa nih transaksinya. Kas banknya sudah ada, penjualannya sudah bisa diimport gitu nih. Nah, di sini nanti saya akan coba bantu imporkan produknya yang kemarin yang sudah Bapak kirimkan ya. Nah, nanti saya akan coba bantu imporkan biar masuk produknya. Tapi sebetulnya untuk saldo awal memang nanti kita serahkan sih ke Bapak yang settingnya. Karena realnya kan Bapak yang lebih tahu tuh saldo mana yang mau dimasukin ke saldo awalnya gitu. Termasuk juga produk nanti akan saya coba ambil per akhir bulan 31 Agustus akan jadikan saldo awal di 1 September gitu. Nah, itu nanti akan saya kirimin, setelah ini akan saya buatkan akunnya, lalu akan saya kirimkan hasil impor datanya. Nanti Bapak tinggal lihat ya. Nah, kemudian kita masuk ke ini Pak. Ini mungkin di setting ini nanti kita bantu kalau Bapak udah implementasi jurnal yang setting dan daftar lainnya. Kita masuk ke penjelasan sedikit tentang harga di jurnal ya. Nah, jadi harga di jurnal ini dia mengikuti dengan paket yang Bapak pakai. Nah, sistem berlangganan kita adalah per bulan, tetapi biasanya kita menganjurkannya ambil per tahun. Kenapa? Kalau berlangganan setahun itu dapat diskon 25%, kalau berlangganan 6 bulan itu diskonnya 15%. Nah, kalau setahun itu dapat 3 kali training. Nanti juga dibantu sama tim kita untuk trainingnya online ya. Kalau Bapak tinggalnya di Kota Medan langsung, mungkin bisa kita onsite ke sana. Tapi kalau di luar Kota Medan mungkin biasanya online gitu. Itu bisa dikondisikan. Nah, jadi di sini trainingnya itu 3 kali kalau berlangganan setahun, kalau 6 bulan itu dapat 2 kali, 3 bulan 1 kali. Nah, untuk di training itu nanti akan dibantu setting jurnalnya, ekspor impor data ke jurnal juga akan kita bantu oleh tim jurnal. Jadi nanti dibantu untuk masukin datanya ke Excel. Nanti kita ada tim spesialis khusus untuk melakukan trainingnya. Nah, mungkin yang pasti kita cek di sini adalah paket apa sih yang paling cocok untuk usaha yang seperti Bapak jalankan sekarang ya. Nah, idealnya kalau untuk seperti Bapak ini minimal kita di paket Pro kalau saya lihat. Kenapa? Karena di Pro ini kita ada namanya monitor stok. Nah, ini kalau kita mau lihat fitur-fitur yang ada di 4 paket ini ya. Jadi yang paling kanan itu paket Starter, Pro, dan Enterprise. Nah, untuk monitor biaya pengeluaran, keempat-empatnya sudah bisa memonitor biaya pengeluaran, sudah bisa melakukan transaksi per pelanggan, udah bisa mencatat penjualan, udah bisa memonitor saldo ya, udah bisa buat akun, laporan bisnis, aksesibilitas keuangan terjamin. Nah, yang tidak ada di paket Pro itu, yang tidak ada di paket Starter maksud saya, yang tidak ada di paket Starter itu adalah pengurangan aset tetap. Nah, jadi di sini tidak bisa mengurangi aset tetap kalau dia pakai Starter, maka kita anjurkan ke paket Pro. Kemudian yang kedua, paket Pro itu sudah bisa mengawasin stok nih. Jadi ketika Bapak beli barang dari supplier, ya, maka barangnya itu akan masuk langsung ke gudang. Menambah. Kalau di paket Starter kita tidak bisa memonitor stok. Karena kebutuhannya di stok, ya saya menyarankannya ke paket Pro. Kemudian kita juga bisa membuat laporan per divisi atau multi outlet.
Nah, yang tidak ada di paket Pro itu ada multi gudang, multi mata uang, produk bandel, anggaran keuangan, proses full cycle proses bisnis. Jadi idealnya di paket Pro sudah bisa sebenarnya untuk usaha Bapak ini. Nah, untuk harganya nanti tinggal dikalikan aja. Kalau setahun itu 399 dikali 12. Kemudian setelah, nah ini saya langsung coba bukakan ininya, kalkulatornya. Nah, untuk setahun misalnya 399 dikali 12 ya. Berarti dikurangin promonya 25%. Nah, 25%. Nah, jadinya 3.591 untuk selama 1 tahun. Jadi lumayan hemat. Nah, kalau misalkan yang 6 bulan 399.000 dikali 6 didiskon 15%. Nah, diskon 15%. Jadinya 2.034.900. Dapat 2 kali training. Kalau 1 tahun dapat 3 kali training. Kalau 3 bulan 399.000 dikali 3. Nah, jadinya 1.197.000. Itu lebih kurang gambaran dari harganya. Nah, nanti setelah ini saya akan siapkan beberapa, mungkin Bapak butuh penawaran langsung yang bentuk PDF, akan saya kirimkan ke WA ya. Nanti juga akan saya kirimin lagi fitur-fitur yang ada di sini biar bisa dibaca. Kemudian nanti saya akan buatkan sebuah akun untuk Bapak, untuk biar saya bantu untuk masukin data stoknya. Nanti kalau jadi berlangganan mungkin itu aja langsung dipakai, jadi akunnya juga boleh. Nah, ini aja videonya, nanti akan saya share Pak ya sebentar lagi. Terima kasih Pak, selamat pagi.